Halo, selamat sore dan salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Elizabeth Nipahkar dengan NIM 22011400014. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B semester 3. Baik, pada video kali ini saya akan mereview kembali materi tentang mengaplikasikan sistem rujukan dan daftar pustaka. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah seperti buku, ensiklopedia, artikel, laporan penelitian, majalah, internet, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pembuatan daftar pustaka ini yaitu memberikan deskripsi yang penting tentang buku, majalah, artikel secara keseluruhan sebagai pelengkap agar para pembaca dapat melihat atau membaca sumber aslinya. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu sistem rujukan. Sistem rujukan di sini dalam konteks penulisan karya ilmiah yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Nah, sistem rujukan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, footnote atau catatan kaki. Catatan kaki atau footnote adalah catatan atau keterangan tambahan dari suatu teks bacaan yang diletakkan di margin bawah. Pada umumnya, catatan kaki ditulis dengan huruf yang lebih kecil dibandingkan huruf yang terdapat dalam teks. Nah, tujuan dari sistem rujukan ini yaitu untuk menyampaikan keterangan dan tambahan sebagai pendukung keaslian penemuan atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk sumber yang ditulis dan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap karya orang lain. Nah, catatan kaki ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, catatan kaki referensi, dan yang kedua, catatan kaki isi. Nah, jenis sistem rujukan yang kedua yaitu catatan tubuh atau body note. Nah, catatan tubuh atau body note ini ditempatkan langsung di tubuh teks kutipan, dimaksudkan untuk menunjukkan sumber secara singkat, efektif, dan efisien agar pembaca tidak perlu memalingkan pandangan ke tempat lain, di bawah atau halaman lain. Nah, catatan kaki atau catatan tubuh ini tidak digunakan nomor urut, maka bila terjadi perubahan atau ditambah atau dihilangkan, ia tidak mempengaruhi catatan lainnya. Catatan tubuh atau body note pada bagian teks dituliskan dengan menggunakan tanda kurung. Selengkapnya dalam tanda kurung tersebut dituliskan yang pertama nama orang atau penulis, yang kedua angka tahun, dan yang ketiga nomor halaman. Nama penulis yang dicantumkan dalam notasi hanya nama akhir atau nama keluarga. Dan jika penulis terdiri dari 2 orang, maka dituliskan nama akhir kedua orang tersebut. Dan jika penulisnya 3 atau lebih orang, yang dituliskan hanya nama akhir penulis pertama dan diikuti DKK atau dan kawan-kawan. Nah, jika terdiri atas 2 orang kata dengan garis penghubung, maka nama penulis ditulis semua dan gelar kesarjanaannya tidak dituliskan dalam notasi ilmiah. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu endnote atau catatan akhir. Catatan akhir secara umum pengutipan diletakkan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan. Sedangkan informasi tentang pengarang dan identitas lainnya diletakkan pada lembar akhir suatu karangan dan umumnya diletakkan sebelum bagian daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah, endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Nah, pada dasarnya, teknik penulisan endnote persis sama dengan footnote. Demikian pula, ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk endnote. Nah, termasuk ketentuan untuk menuliskan daftar pustaka. Nah, perbedaannya, endnote diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah.